cetak ya. Ini untuk mengenai pracetak karena kalian juga sudah pernah presentasi, jadi saya tidak akan share PPT slide saya. Jadi kalau kalian menganggap perlu, silahkan kalian foto sendiri atau kalian catat ya, karena saya tidak akan share tentang materi ini. Oke? Ya, ini ada beberapa keuntungan penggunaan beton pracetak. Ya, di sini dikatakan karena pracetak dilakukan di permukaan tanah, biaya bekesting dan monopang sangat berkurang. Artinya gini, karena pracetak ini kan dia dilakukannya dua, bisa di pabrik, bisa onsite. Tapi onsite-nya itu nggak langsung di titik kita akan membangun, tapi di sekitarnya dekat situ, ya. Itu satu. Dan yang kedua adalah pracetak ini dia betonnya sudah jadi elemen struktur. Artinya dia tinggal merakit aja. Artinya dia bekestingnya dia hemat sekali karena pada umumnya beton pracetak ini dibuatnya modular. Artinya modular itu sama terus-terusan berulang. Jadi artinya biaya bekesting sangat murah ya, juga biaya pendukung daripada bekesting tersebut ya, itu maksudnya. Yang kedua, pengurangan biaya bekesting juga dicapai melalui penggunaan elemen ukuran standar yang dicetak dalam bentuk permanen yang digunakan kembali beberapa kali. Tadi saya sudah katakan itu, karena dia modular, jadi terus-terusan. Jadi walaupun ada misalnya balok dengan panjang berbeda, dia akan membuat dengan panjang berbeda. Tapi namun maksudnya seperti ini, misalnya kita punya apartemen nih, misalnya 30 lantai, itu kan rata-rata kan dia simetris, ya apalagi di daerah gempa, dia simetris, berarti mungkin panjangnya dan besarnya balok induk sama semua, udah gitu berbeda mungkin balok anak. Jadi artinya walaupun ada dua tipe balok induk dan balok anak, balok eksterior dan interior, tapi mereka adalah semua pengulangan, maksudnya seperti itu. Ya. Yang ketiga, pracetak juga memungkinkan kontrol kualitas yang lebih baik atas kekuatan beton dan permukaan akhir. Dan sebagian besar hasil akhir permukaan diperoleh dengan lebih mudah di pabrik pracetak. Jadi maksudnya gini, quality controlnya dia jauh lebih baik ya hasilnya. Karena apa? Karena kita lakukan di pabrik. Di pabrik itu, apalagi saat ini hampir semua pabrik pracetak dia dilakukan dengan computerized. Ya, seperti untuk batching plan-nya aja, batching plan itu saya pernah jelaskan dulu ya, batching plan artinya maksudnya adalah suatu lokasi atau area untuk menimbang. Batching itu artinya menimbang, plan itu daerah ya. Jadi itu biasanya mereka bikin betonnya, beton ready mix-nya ya, itu dia semua dilakukan secara computerized. Misalnya gini, untuk 1 meter kubik itu misalnya semennya 50 kg, agregat kasar misalnya 100 kg dan sebagainya, itu semua sudah ditimbang secara computerized dan diaduk juga secara computerized. Artinya kualitas daripada beton yang didapat itu akan jauh lebih baik daripada yang kita lakukan beton konvensional seperti biasa. Demikian halnya juga untuk hasil daripada elemen strukturnya. Biasanya kalau kalau beton biasa kan apalagi kolom gitu ya, itu sulit sekali melakukan pemadatan sehingga sering terjadi rongga-rongga. Namun demikian kalau beton pracetak tidak, karena dia punya alat dan cara sendiri untuk mengontrol daripada pemadatan. Demikian juga tidak akan terjadi segregasi. Itu yang terjadi di pabrik. Dan selanjutnya dengan memproduksi beton pracetak dalam lingkungan terkendali, beton pracetak diberikan kesempatan untuk mengering dengan benar dan dipantau secara ketat. Maksudnya ini untuk curingnya, untuk beton pracetaknya. Dia akan perawatannya itu betul-betul terjaga karena dia biasanya pabrik pracetak itu dia di dalam ruangan, artinya beratap ya, artinya sudut rangkaknya bisa terkendali dengan cukup baik. Tidak seperti halnya kalau kita ngecor di tempat biasa. Selanjutnya, produk buatan pabrik, satu-satunya cara untuk mengindustrialisasi bisnis konstruksi adalah dengan mengalihkan pekerjaan dari lokasi ke pabrik.
permanen modern. Artinya proses manufacture yang rasional dan efisien, pekerja terampil, pengolahan tindakan, pengawasan kualitas, dan lain-lain. Artinya secara keseluruhan sudah jelas kalau buatan pabrik ini dalam hal ini jauh lebih baik dari segala sisi daripada beton di konvensional. Oke, kita lanjutkan. Pracetak memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk ekonomi, kinerja struktural, dan daya tahan. Mengapa demikian? Karena penggunaan material yang optimal diperoleh melalui peralatan manufaktur modern dan prosedur kerja yang dipelajari dengan cermat. Akibatnya, produk pracetak jauh lebih ramping dan menghadirkan daya tahan dan umur panjang yang tinggi. Ini sebagian tadi saya sudah jelaskan, namun di sini ditekankan lebih ramping. Maksudnya adalah di sini dimensi yang didapat dia akan lebih baik, ya lebih kecil. Kenapa? Karena terutama untuk high strength concrete, high performance concrete, beton-beton mutu tinggi dengan kinerja tinggi, dia akan lebih mudah dilakukan dengan fabrikasi, dengan pracetak. Karena apa? Karena mutu beton yang tinggi, dia mempunyai kadar air semen yang rendah, rasio air terhadap semen yang rendah. Nah, itu yang membuat output atau beton pracetak itu semakin buruk, ya, sulit karena sulit pengerjaannya, sulit saat pemadatannya, yang menjadikan dia rongga-rongga. Karena apa? Karena tadi dia faktor air semen kecil, pemadatan juga sulit dilakukan. Ya, jadi itu salah satunya kenapa beton pracetak lebih baik juga terutama untuk beton mutu tinggi. Lalu yang kedua, waktu konstruksi yang lebih singkat, kurang dari setengah konstruksi konvensional yang dibuat di tempat. Artinya apa? Seperti kita ketahui misalnya ini hubungannya ujung-ujungnya ke duit ya. Karena apa yang seperti sekarang misalnya kita bikin high strength building semua, mau hotel, mau apartemen, itu rata-ratanya pemiliknya itu dia utang, pinjam uang ke bank. Artinya dia ingin sekali bangunan, konstruksi bangunan tersebut pelaksanaannya cukup cepat sehingga dia bisa langsung menjual
daripada bangunan-bangunan tersebut sehingga BEP-nya, break even point-nya bisa cepat dikembalikan. Artinya apabila break even point cepat dikembalikan, artinya secara keseluruhan dia bisa bisnis lagi, bikin bangunan lagi. Artinya apa? Semakin banyak produk yang dia buat sehingga dia harga jual apartemen dan sebagainya itu akan lebih murah ya. Jadi artinya ini kumulatif ya untuk keseluruhan kecepatan ini. Dan di sini dikatakan bahwa proses konstruksi dengan menggunakan beton plat cetak itu kira-kira separuh daripada proses konstruksi dari beton biasa. Ya, karena beton plat cetak kan dia tinggal di assemble aja. Oke. Yang selanjutnya, saat ini permintaan untuk pengembangan investasi yang cepat menjadi semakin penting. Tadi saya sudah bahas. Lalu persyaratan konstruksi yang disepakati pada awalnya harus dipenuhi. Kondisi cuaca buruk tidak mempengaruhi proses konstruksi. Jadi artinya seperti tadi kita katakan, terutama beton ya, namanya beton itu curingnya itu tergantung dengan cuaca. Kalau misalnya hujan lebat segala macam, itu akhirnya kita harus menambah pengeluaran. Karena apa? Untuk proses curing kita harus tutup dengan tenda dan sebagainya. Lalu terutama juga kalau panas juga demikian gitu. Nah, namun kalau plat cetak tidak. Karena apa? Karena semua dilakukan dalam pabrik di onsite ya, tinggal assemble saja. Lalu plat cetak tidak tergantung pada kondisi cuaca, ini juga saya sudah jelaskan barusan. Kalau ada yang mau ditanyakan dipotong ya, di-cut aja. Adapun kekurangan beton plat cetak antara lain adalah biaya pengangkutan. Walaupun member plat cetak umumnya lebih ringan daripada member cor di lokasi yang sesuai, namun masih cukup berat pengangkutan juga membatasi panjang dan lebar member plat cetak. Khususnya di Indonesia ya, kita elemen-elemen struktur plat cetak ini kita dibatasi dengan dimensinya. Karena apa? Karena di Indonesia ini artinya lalu lintas untuk transportasi di mana udah jelas elemen strukturnya harus diangkut dari pabrik ke tempat konstruksi ya. Nah, artinya dia diangkut dengan truk ya, dengan truk-truk lori seperti itu, dan di mana truk-truk kita itu terbatas. Kenapa terbatas panjangnya? Terbatas karena karena kondisi daripada elemen daripada jalannya. Kalau misalnya di luar negeri yang luas-luas, jalannya juga lebar-lebar, itu tidak masalah ya, panjang-panjang sampai terrecord sampai 30 meter ya, elemen struktur itu udah oke. Tapi di Indonesia agak menyulitkan karena jalannya juga lebarnya kecil-kecil, lalu elemennya juga banyak berkelok-kelok, jadi sehingga akan agak sulit ya mengangkut suatu elemen struktur dengan dimensi yang terlalu panjang ya. Lalu kerugian selanjutnya adalah kebutuhan akan peralatan pengangkat yang lebih berat di lokasi konstruksi dan tindakan keselamatan tambahan yang harus diperhatikan selama konstruksi. Ini dia. Jadi karena dia adalah beton plat cetak, dia juga harus diereksi dari misalnya dari lantai dari truknya gitu turun ke bawah, lalu nanti akan diangkat ke onsite di tempat untuk diassemble. Maka ini betul-betul harus diperhatikan juga faktor keselamatan. Karena apa? Kalau misalnya kita salah menggunakan atau menghitung kapasitas crane untuk mengangkat, maka dia akan terjadi keruntuhan. Dalam arti keruntuhan dari plat crane tersebut. Bisa jadi crane-nya jadi terguling, seperti masalah itu tempat lain adalah ya. Lalu juga karena terlepas dari plat crane-nya, lalu elemen strukturnya pecah. Udah gitu hubungannya dengan keselamatan, bagaimana dengan keselamatan pekerja-pekerja yang ada di sekitarnya. Jadi ini adalah salah satu kerugian atau kekurangan dari penggunaan beton plat cetak. Selanjutnya adalah kerugian selanjutnya adalah pemasangan dan perakitan dekorasi juga membutuhkan pekerja yang lebih terampil dibandingkan dengan konstruksi beton cor dan di tempat. Nah ini dia. Walaupun betul proses pembuatannya dia cukup baik, kualitasnya cukup tinggi apabila dilakukan di lapangan, namun demikian
tetap saat pelaksanaan untuk melakukan sambungan-sambungan itu harus precise, artinya dia harus akurat sekali. Nah, dengan demikian kita membutuhkan tenaga yang terampil, tidak bisa tenaga yang tidak amatiran lah istilahnya ya. Jadi harus dalam pengawasan. Karena apa? Beton pracetak ini betul-betul kualitasnya sendiri adalah harus monolit, komposit monolit antara elemen satu dan elemen lainnya, dan tidak boleh ada kegagalan di sini, karena kegagalan dalam sambungan membuat kegagalan struktur bangunan keseluruhan. Oke. Sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Soalnya kalau saya bicara terus juga ntar kamunya ngantuk. Ya, yuk. Ada masukan atau pertanyaan? Belum, Bu. Ada, Bu. Belum ada, kurang menarik, atau pada ngantuk nih? Enggak, Bu. Ibu mau bertanya. Halo? Oke, silakan. Ibu izin bertanya, kalau misalkan beton pracetak tuh, misalnya gagal dicetak itu dikemanain, Bu? Maksudnya gagal dicetak tuh gimana maksudnya? Jadi kan kalau sebenarnya kelebihan beton pracetak tuh lebih minim limbah ya, Bu. Nah, kalau misalkan pas lagi pembuatan si beton pracetaknya itu gagal dibuat gitu, Bu, gagal cetak, itu gimana, Bu? Dikemanain? Gagal cetak itu dalam arti gagal mix desainnya, jadi gagal, atau gagal bentuknya, atau gagal apanya? Gagal bentuknya gitu, Bu. Good ya. Kalau gagal bentuknya maksudnya gagal dalam pengecoran itu jarang sekali terjadi. Karena kan dia udah jadi kayak kamu bikin kue gitu loh ya. Kan cetakannya tuh udah jadi semua, nggak baru gitu loh. Dan biasanya dia baja. Nah itu kualitas pendimensi segala macam biasanya sudah, dan biasanya mereka sebelum diproduksi secara massal sudah jelas 1, 2, 3 kali dia coba dulu. Dia cek keseluruhan, kesikuannya, tulangannya, selimut betonnya, itu sudah dicek dulu semua. Dan pada umumnya kebanyakan pracetak itu prategang. Demikian juga tentang pretensionnya. Semua udah dicek. Jadi udah betul-betul kualitasnya sudah terjamin semua baru diproduk massal. Nah, jadi kalau misalnya awal-awal rusak mah di mana-mana juga kejadian ya, namanya juga penelitian, berarti awal-awalnya ya itu mah biasanya dia bisa di-recycle, bisa dibuang, ya bisa dijual, dia pakai untuk limbah, untuk produk yang lain biasanya mereka ada. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Kasih, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada. Oke, sekarang bedanya pracetak dan cor di tempat. Oke, biaya pengangkutan walaupun member pracetak umumnya lebih ringan, ini udah belum sih tadi? Udah, Bu. Udah ya? Kenapa saya kesini? Oh, nah larinya ke sini ya. Oh, harusnya ini. Oke, ini dia. Ya, ini perbedaan precast konkret dan cast in place konkret. Artinya bedanya beton pracetak atau precast dengan beton yang dicor di tempat. Pertama kali adalah mengenai machinery dan labor. Maksudnya dengan mesin-mesin dan tenaga kerjanya. Jadi kalau pada pracetak, ini sebenarnya saya pengulangan ya, nggak masalah ya. Pada pracetak dia memerlukan mesin-mesin seperti maksudnya truk, cranes ya, dan juga dia memerlukan suatu pekerja-pekerja dan kontraktor yang mempunyai kemampuan yang jauh lebih baik ya.
itu di pracetak. Namun kalau cast in place atau cor di tempat, dia hanya memerlukan machinery-nya itu, alat-alatnya itu tidak seberapa ya, artinya biasanya alat-alat yang manual ya, dengan pakai tangan. Paling banter kita saat ini kita menggunakan molen ya, molennya juga yang molen manual, tidak menggunakan istilahnya, tidak menggunakan computerized. Nah, namun demikian itu juga sekarang kita sudah handle dengan adanya batching plan, yaitu ready mix concrete ya, artinya kita tidak pusing juga dengan kualitas daripada beton, walaupun tetap sampai saat ini khususnya di Bandung yang pengalaman saya, kita tetap harus lebih jeli memilih batching plan atau perusahaan-perusahaan ready mix concrete, karena mereka banyak yang abal-abal ya, artinya asal membuat tanpa computerized dan artinya tidak qualified ya. Jadi hati-hati dengan pemilihan daripada perusahaan ready mix concrete. Oke, nah di sini artinya karena dia menggunakan mesin-mesin yang artinya bukan tidak mahal ya, tidak canggih lah, tidak computerized. Lalu artinya pekerjanya juga kan tidak begitu memerlukan suatu pekerja yang memiliki suatu skill yang betul-betul harus profesional ya. Artinya dengan mandor dan dibantu dengan beberapa tukang pun bisa jalan ya. Artinya kontraktor kecil pun bisa melakukan. Yang kedua, bagaimana dengan dananya, dengan biayanya? Pada pracetak, beton pracetak, pada umumnya keseluruhannya akhirnya dananya rendah, ya, terutama untuk proyek-proyek besar seperti tadi saya contohkan, misalnya Haras Building ya. Kenapa? Untuk proyek besar pada umumnya dia moduler, artinya dimensinya, segalanya, mutunya biasanya sama ya. Jadi artinya formwork-nya, berkesting yang dibutuhkan oleh pabrik pun tidak banyak macamnya ya. Itu maksudnya, karena dia terus dilakukan berkali-kali sampai ratusan kali. Sedangkan cash in place kita tahu di sini akhirnya dia tinggi dananya. Satu, misalkan mengenai bekesting aja satu ya, bekesting biasanya kalau cash in place itu jarang ya kontraktor yang betul-betul kontraktor besar sekali ya, walaupun ada juga, tapi bagaimanapun juga rata-rata mereka menghindari baja bekestingnya karena relatif mahal. Artinya mereka biasanya pakai multiplex atau wood base ya, berbahan dasar kayu bekestingnya. Nah, kita tahu kalau berbahan dasar kayu, bekesting itu paling banter 3 kali digunakannya untuk mendapatkan suatu kualitas yang baik. Namun kalau misalnya dia tetap dipasang, walaupun kenyataannya di lapangan sampai ada 5 kali dipasang, itu bentuknya udah aneh ya. Jadi udah terlihat melendut ke bawah, padahal dia nggak melendut, padahal dia karena bekestingnya yang udah basah ya, seperti itu. Nah, jadi dan banyak hal lain yang membuat ya, kayak tadi dikatakan, untuk timing aja proses pelaksanaan konstruksi bangunannya sendiri dikatakan tadi untuk menggunakan beton pracetak itu hampir separuh daripada waktu yang digunakan untuk konvensional. Nah, dari situ yang tadi saya katakan untuk para investor, dia sebetulnya agak rugi ya menggunakan cara konvensional, beton-beton konvensional. Oke, demikian juga untuk time barusan saya sudah katakan. Lalu concrete quality juga tadi kita sudah jelaskan ya, concrete quality sudah jelas dari beton segarnya, juga dari beton keras artinya sudah jadi, dari bentuk pemadatan itu bisa terbukti jauh lebih baik ya. Lalu akhirnya juga karena terutama Indonesia, begitu kita kalau high rise building
rentan terhadap gempa, maka kita ingin sekali, kita berharap bahwa kita ingin mendesainnya dengan dimensi-dimensi yang ramping. Nah, artinya dia lebih ringan. Ya, namun demikian kalau untuk case in place ini agak sulit dicapai, ya. Lalu weather condition tadi juga sudah kita jelaskan, kalau pada pracetak kita tidak begitu peduli dengan udara cuaca karena dilakukan semua pembuatan daripada beton pracetaknya di pabrik, sedangkan case in place adalah di ruang terbuka. Lalu tentang maintenance-nya, untuk maintenance pada precast konkret ya. Dia di sini ternyata dia lebih memerlukan banyak maintenance daripada case in place. Kenapa? Karena di sini dia memerlukan suatu suatu material untuk sambungan, ya, sambungan material pada sambungan-sambungan tersebut dia harus di maintenance terus-menerus supaya tidak terjadi kebocoran, ya. Karena kalau misalnya dia bocor, maka dia nanti sambungannya jadi tidak akurat lagi. Jadi, nah contohnya gini, saya kasih tahu misalnya di jalan yang paling mudah itu kalau kamu lihat di jalan-jalan tol tuh ya, yang mereka pakai rigid pavement itu adalah pavementnya atau pavement itu perkerasan jalannya dia terbuat daripada beton bertulang. Nah mereka biasanya ada per segmen, mau dicor atau mau pracetak, artinya dia per segmen, dia per petak-petak gitu lah ya. Nah antara petak satu dengan petak lainnya itu dia harus dipakai sealant, ada sambungan gitu lah ya. Nah kalian pernah nggak lewat ke tol tiba-tiba ada karet-karet tuh berantakan di jalan gitu, itu kenapa? Itu sealant yang lepas gitu loh. Jadi itu sealant itu harus dirawat, harus dimonitor terus kapan kita harus mengganti atau memperbaiki daripada sealant tersebut. Nah kalau di case and place di beton contoh tempat kan nggak ada, kita tidak pernah berpikir tentang sambungan karena dari awal sambungannya kita sudah dicor bareng-bareng. Biasanya misalnya seperti kolom sama balok kita adalah fix, artinya dia terjepit penuh, artinya dia kita cor bareng-bareng, jadi tidak ada masalah ya. Nah lalu bagaimana dengan recyclability ya? Nah kalau pada precast konkret kita bisa menggunakan kembali daripada elemen struktur pracetak tersebut apabila suatu bangunan misalnya terkena musibah atau misalnya gempa atau gimana, tuh ada berapa bagian yang masih bagus, itu kita dengan mudah kita bisa menggunakan kembali. Nah kalau yang case and place kan nggak bisa, ya apalagi kalau misalnya musibahnya akibat gempa, pada umumnya adalah dia yang jadi korban biasanya pada sambungan beam kolom join di situ, dan artinya kita juga bisa memindahkan sisa-sisa tersebut yang utuhnya aja kamu potong gitu nggak bisa ya. Nah lalu bagaimana tentang durability? Nah durability itu adalah ketahanan long term ya, jadi maksudnya ketahanan terhadap elemen struktur tersebut dalam jangka panjang. Di sini tadi katakan juga sama seperti tadi saya katakan pada umumnya daerah gempa ya, di mana pada daerah sambungan-sambungannya itu dia di situ rentan sekali untuk menahan gaya gempa ya. Nah sedangkan kalau di case and place dia karena monolitik, jadi dia adalah ya. Nah bagaimana mengenai sustainability? Sustainability itu keberlanjutan. Ya, sebentar. Oke, ya. Di sini kalau untuk beton pracetak, ya, dia itu lebih sustainable. Karena apa? Karena dia barang-barang atau material-material yang digunakan itu dia lebih sederhana, lebih sedikit daripada beton pracetak. Sebentar ini saya punya masalah mau admit, oh dia di sini.
Oke, ya. Daripada beton plat cetak, beton cor di tempat. Kalau cor di tempat itu banyak sekali material-material yang dibutuhkan. Akhirnya kita juga bikin banyak limbah. Seperti halnya tadi bekesting tadi ya, bikin banyak limbah. Lalu juga material persiapan materialnya, misalnya betonnya, pasirnya, segala macamnya itu akhirnya banyak limbah karena kita dicor di tempat dan itu berantakan di mana-mana. Tapi kalau misalnya di pabrik, biasanya gini, oh di pabrik saya membutuhkan untuk ngecor ini nih pakai agregatnya ukurannya maksimumnya 13 mili. Dia udah minta dari supplier kerikil tuh minta sekian. Jadi di tempat itu dia udah tinggal campur gitu loh. Namun demikian kalau misalnya yang dicor di tempat itu rata-rata enggak ya, walaupun seperti tadi saya katakan istilahnya mah kamu bilang kan Bu udah ada ready mix, betul sudah ada ready mix. Namun apa tetap kita mempunyai sampah. Kenapa sisa pengencorannya itu biasanya kita nggak habis langsung ya. Kadang-kadang di molen masih tersisa. Akhirnya kita buang ngebersihin molen di mana aja. Tuh akhirnya apa? Akhirnya jadi sampah atau jadi ada lapisan-lapisan beton di sekitar lapangan itu. Artinya nanti kalau udah pembersihan beton-beton yang berserakan itu yang kita tidak inginkan kita harus hancurkan gitulah. Artinya limbah ya. Nah, itu adalah salah satu yang tidak sustainable, artinya tidak berkelanjutan karena berkelanjutannya dalam hal ini di situ adalah dari lingkungan yang buruk ya. Lalu flexibility. Flexibility di sini pada beton plat cetak modular design over less flexibility interlock. Nah, maksudnya gini, kalau bicara kita flexibility di beton plat cetak, ini adalah misalkan kita berbicara tentang bentuk. Dia nggak fleksibel banget, ya, karena dia biasanya sudah pasti, ya. Nah, udah gitu di sini juga sama halnya juga untuk melakukan join. Dia juga sudah pasti, ya. Jadi kedalaman koneksinya, connectionnya, sambungannya, semua sudah jadi tidak fleksibel. Namun kalau pada beton plat cetak, beton case in place atau cor di tempat, ya dia lebih fleksibel dalam desainnya, ya, dalam bentuknya, gitu. Karena apa? Kan dia tidak modular, artinya bisa request lah ya, seperti apa, perubahan-perubahan dikit, misalnya kayak gini, oh ini kebenaran ada kamar mandi, ini tolong dong platnya ditepiskan pas bagian kamar mandi, misalkan atau diturunkan, itu lebih relatif lebih mudah daripada pada beton plat cetak. Mungkin itu secara garis besar beton plat cetak perbedaannya dengan beton cast in place. Kan kita lihat mengenai produksi beton plat cetak. Ya. Ini terlihat adalah salah satu pabrik ya. Namun saya yakin ini bukan di Indonesia ya, di luar negeri. Ya, bagaimana mereka gambar di atas sebelah kanan itu adalah batching plant. Ya, jadi itu misalnya satu silo itu namanya silo ya. Dan yang sampingnya itu yang panjang itu adalah batchingnya, alat pengukurannya. Jadi kalau sudah tepat baru dia masukkan ke silo. Nanti dari silo masukin langsung ke molennya. Itu prosesnya seperti itu. Dan semua ini adalah di operator pakai computerized semua ya. Nah, lalu yang gambar di bawah ini terlihat di sini adalah salah satunya, kalau tidak salah ini adalah slab bikin plat ya. Dan di sini adalah biasanya dia merupakan beton plat tegang. Artinya sebelumnya sudah dilakukan penarikan karena dia biasanya plat tegang. Itu di sini plat cetak itu melakukannya pretension ya. Dan ini adalah terlihat di sini ini ada proses dari pengecorannya. Dia mundur ya ke belakang tuh, yang belakang belum dicor. Oke. Nah, di sini elemen beton dicor dan diawetkan di pabrik, kemudian diangkut ke lokasi konstruksi. Kemudian pengecoran pabrik memungkinkan peningkatan efisiensi dan kontrol kualitas yang lebih tinggi. Ini semua sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Bekesting baja tahan lama dan permanen digunakan kembali berkali-kali.
sehingga dapat mengurangi biaya casting dibandingkan dengan beton dicor di tempat. Lalu penggunaan semen berkekuatan awal tinggi dan pengeringan uap memungkinkan member beton untuk dicor dan diawetkan hanya dalam waktu 24 jam. Jadi ini untuk maintenance-nya ya. Jadi mereka biasanya kan misalnya maintenance itu untuk curing-nya misalnya diambil seminggu lah bagusnya. Tapi kalau di sini, kalau di pabrik, dia menggunakan uap ya, jadi 24 jam dia setting time-nya sudah cukup baik ya. Lalu kondisi pengecoran terkontrol dan bentuk berkualitas tinggi memungkinkan kontrol permukaan yang lebih baik. Jadi nggak usah ditambal-tambal, biasanya kalau kita ngecor permukaannya ada yang bengkok-bengkok, ada yang kembung ya, itu di patching atau ditambal, nah kalau plat cetak nggak perlu. Selanjutnya adalah transportasi dan pengangkatan beton plat cetak. Ya. Nah, ini adalah sebelah kiri terlihat adalah truk-truk panjang ya. Dia biasanya kalau di luar negeri dia truk-truknya truk-truk gandeng ya. Ada gandeng, ada enggak ya, tergantung dengan kapasitasnya lah ya. Di sini elemen plat cetak seringkali lebih sulit dan mahal untuk dikirim daripada semen cor di tempat dan bahan kerikil yang digunakan untuk mencampur beton di lokasi kerja. Jadi di sini karena apa? Karena kita memerlukan suatu transportasi untuk mengangkut daripada beton plat cetaknya. Ini adalah salah satu kerugian beton plat cetak ya. Sehingga beton truk raksasa dibutuhkan untuk mengangkut bongkahan beton yang berat. Perhatian khusus harus diberikan selama pengangkatan dan penempatan untuk tidak memberikan tekanan pada elemen struktur tersebut ya yang berbeda ya. Terlihat pada gambar di sebelah kanan ini adalah salah satunya adalah dia mengangkut suatu elemen struktur dinding ya. Terlihat di situ ada hollow, ada lubangan ya. Dinding di sini dinding itu cukup tipis dan dia luas permukaannya. Kalau kita salah titik pengangkutan aja dia bisa pecah atau retak ya. Jadi di sini betul-betul harus diperhatikan bagaimana mengangkutnya, di mana titik-titiknya. Kalau kita lihat di sini titiknya ada di samping ya, di samping dia tidak di atas ya. Nah, ini juga hasil penelitian ya, bagaimana agar mengangkat daripada slab atau plat ini selamat lah artinya ya, tidak ada premature failure ya. Prosedur pemasangan dan desain struktur sangat dipengaruhi oleh berat dan ukuran masing-masing komponen. Pengangkutan komponen biasanya dengan truk. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui ukuran dan berat komponen yang diperbolehkan. Nah, ini pengangkatan produk plat cetak memerlukan penggunaan peralatan khusus serta perencanaan dan pengetahuan yang substansial. Pemilihan jenis dan ukuran kren merupakan unsur penting untuk kelangsungan hidup struktur plat cetak. Biasanya mobile kren adalah solusi yang paling ekonomis. Jadi krennya bukan kren yang ditanam, ya, tapi dia mobile kren, artinya seperti gambar di sebelah ya. Jadi dia kayak mobil, ya, karena jadi dia bisa berpindah-pindah lokasinya, tidak dalam satu titik terus berpindah ya. Udah jelas ini lebih mahal ya, tapi lebih menguntungkan karena kalau tidak mobile kan kita selalu harus bikin fondasi satu titik tersebut. Nanti setelah itu kita bongkar dan kita pindahkan. Dan untuk pemindahan kren-kren yang tidak mobile juga itu cukup menyulitkan. Oke, selanjutnya adalah elemen beton plat cetak. Ada elemen beton plat cetak, ada yang secara struktural dan juga tidak struktural. Kita di sini fokus ke elemen struktural daripada beton plat cetak ya. Di sini dikatakan gambarnya agak kurang kurang terlihat. Ini yang pertama adalah bearing wall. Jadi maksudnya adalah yang pertama adalah seperti dinding geser ya, seperti itu. Dia benar. Yang nomor dua ini adalah kolom, dan nomor 3 adalah balok, nomor 4 adalah apa ini teh? Ini seperti dinding juga ya, tapi dindingnya bisa dikatakan dia bukan, bisa jadi dia shear wall, bukan, dia hanya sebagai pembagi aja juga bisa ya. Ini di sini dikatakan dinding-dinding untuk batas-batas kamar mandi dia bilang atau kabinet.
Yang nomor 5 ini, nomor 5 adalah ini adalah plat untuk lantai maupun untuk atap. Oke. Dan nomor 6 ini nomor 6 mana dia? Nomor 6 ini stair, mana stair? Oh, ini nomor 6. Mana stair tetangga tuh ini, tapi nggak tahu angkanya di mana. Nomor 6 itu tangga. Kalau nggak salah baca saya nggak kelihatan. Nomor 8 deh tangga ya. Nomor 8 tangga, nomor 7 balkon. Mana nomor 7? Di mana nomor 7? Ini balkon. Ya, kayaknya udah ya. Oke. Itu adalah alaman-alaman struktur ya yang biasanya dibuat secara plat cetak. Nah, ini adalah lebih detail lagi kalau kita lihat di sini ya. Ini adalah panel lantai ya. Kalau kita lihat ini segmental kelihatan ya potongan-potongannya. Ini juga sama panel, ini panel lantai, mau lantai atau mau plat atap sama aja. Ini adalah bata, ini adalah tadi dikatakan ini adalah kayak spraddle. Spraddle itu seperti balok ya, tapi dia menyerupai dinding, jadi balok tinggi atau deep beam ya. Ini adalah kolom, ini ada shear wall, ya kira-kira begitu ya, dengan gambar yang berbeda. Sekarang plat beton plat cetak. Kita fokus ke plat beton plat cetak. Oke, ini adalah plat beton plat cetak. Plat beton plat cetak itu ada beberapa macam ya. Yang satu ini hollow core slab yang saya pernah jelaskan, lagi kita membahas tentang plat ya. Di mana lubang di tengah ini jangan khawatir ya, tidak akan mengurangi daripada kapasitas plat elemen struktur plat. Karena apa? Karena di tengah ini adalah tegangan 0. Artinya di tengah-tengah daripada plat ini dia tidak menerima beban, jadi tidak masalah kita bikin hollow. Dan pada kenyataannya ini ada dimanfaatkan oleh para arsitek untuk menyembunyikan kabel-kabel atau utilitas ya di dalam hollow-hollow tersebut. Oke. Nah, sedangkan ini adalah solid slab. Ini adalah plat-plat yang full ya, tidak pakai hollow. Ini biasanya digunakan pada perkerasan jalan atau jembatan ya. Nah, di sini ada single T slab. Ini adalah kayak balok T. Jadi balok T atau plat ya yang bergabung langsung dengan balok atau kita sebutnya balok T. Di sini ada single T, artinya setiap satu platnya itu cuma ada satu baloknya. Tapi ada juga double. Ini seperti ini double ya. Jadi ini platnya, ini adalah baloknya atau penumpuk baloknya adalah double T. Ini juga biasanya yang double T ini biasa digunakan di pada jembatan-jembatan. Oke. Oke. Lalu, nah ini gambar lain untuk menjelaskan bahwa ini solid, ini hollow, ini double T, dan ini single T. Oke, ini adalah pada penempatannya. Dan yang satu lagi yang harus diperhatikan untuk pracetak, elemen struktur pracetak adalah dalam penyimpanannya di pabrik maupun di lapangan. Dia ada aturan-aturan sendiri berapa jarak penyusunannya setiap elemen struktur atau berapa banyak bisa disusun ke atas. Karena kalau tidak dia akan merusak atau menghancurkan yang di bawahnya ya, jadi tidak bagus. Itu juga biasanya pabrik nanti memberitahu spesifikasi tentang itu. Oke. Ini adalah potongan-potongan lain daripada plat. Biar sama semua ya. Selanjutnya kita berbicara mengenai balok beton plat cetak. Tadi plat balok. Ini balok beton plat cetak. Ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama ini adalah square, persegi. Ini bisa kita letakkan sebagai eksterior maupun interior. Sedangkan di sini adalah dia seperti L ya. Ini biasanya kita gunakan bisa sebagai eksterior ya. Dan biasanya ini di bawahnya sini ini dia langsung berhubungan dengan plat. Jadi sebagai dudukan dari plat juga. Nah, ini biasa kalau ini adalah balok yang hubungan nanti untuk plat di eksterior, ini biasanya di interior. Jadi ke sebelah sini ada plat, ke sebelah sini ada plat. Kalau ini adalah profil I, biasanya ini girder atau balok untuk di jembatan seperti halnya seperti ini. Oke. Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang kolom. Nah, kolom. Ini kolom ya, kolom biasanya jadi ini adalah plat, ini plat.
ya di bawahnya dia antara plat dan plat itu biasanya ada balok, namun demikian dia tetap bagaimana desainnya ya. Nah, balok dan balok jadi plat ditahan oleh balok, balok dia ditahan oleh kolom. Jadi dia di sini ada plat join sama balok, lalu balok join sama kolom. Jadi tidak ada plat join dengan kolom. Oke. Nah, ini adalah detailnya, detail daripada sambungan yang di sini. Oke. Nah, tentang sambungan nanti kita akan bahas sendiri. Ya. Ini ternyata belum saya edit. Oke, ini masih kita membicarakan kolom ya, kolom seperti ini ada dudukan-dudukan untuk balok-baloknya. Selanjutnya kita panel dan dinding. Ini panel dan dinding, berarti ini adalah dinding, dia ada jendelanya ya. Lalu ini composite panel, maksudnya composite panel adalah dia dindingnya ini atau platnya ini dia tidak solid, tapi dia terdiri sandwich ya ini ya. Jadi ada 3 lapis, biasanya lapisan paling luar eksterior sama materialnya dan lapisan di tengahnya dia berbeda. Kalau di luar negeri biasanya di tengahnya itu digunakan adalah styrofoam, karena apa? Untuk isolator untuk suhu ya, biasanya seperti itu. Ya, nah sedangkan di sini adalah apa ini dia bilang nggak kebaca. Sebentar saya baca. Oke, ini cuma bentuk-bentuknya aja. Ini juga sudah dijelaskan bagaimana proses daripada pengangkutan segala macam yang sudah saya jelaskan di awal. Oh, sorry, yang tadi ini saya jelaskan di sini. Di sini dikatakan dinding beton cetak dapat berfungsi sebagai struktur dinding yang mampu menopang sistem beton atau lantai, baja, dan atap bersama dengan kolom dan balok dan plat beton cetak. Panel dinding membentuk sistem struktural atau kita sebut dengan infill frame ya. Jadi infill frame itu dia ada kolom, ada balok, itu ada dinding di dalamnya, baru hubungannya dengan plat lantai. Lalu dia katakan stabilitas lateral struktur beton plat cetak mengharuskan lantai dan atap yang berfungsi sebagai diafragma horizontal dapat mentransfer gaya lateral mereka ke panel dinding dan tahan geser. Artinya apa? Maksudnya di sini adalah stabilitas struktur keseluruhan itu dia harus monolit ya, monolit komposit walaupun monolitnya tidak sebagian ya, karena dia monolitnya karena ada sambungan-sambungan ya. Nah, tapi di situ dia supaya kaku, maksudnya kayak misalnya dindingnya dan baloknya itu siku, nah itu dia pakai diafragma. Nah, maksudnya pengakunya di sini bisa dinding, bisa juga plat lantai. Jadi dia berbentuk misalnya bangunannya ruangannya persegi, jadi dia tidak jadi jaran genjang gitu loh. Nah, membuat kaku itu biasanya di sini dikatakan diafragma ya. Atau yang menjadi diafragma ini adalah dinding-dindingnya. Panel dinding harus distabilkan dengan kolom atau dinding melintang saat mereka mentransfer gaya lateral ke pondasi tanah. Ini juga sama, jadi semua harus berkaitan, harus join sehingga semua beban-beban dari atas, dari beban luar ditransfer seperti biasa ya ke kolom, plat, ke balok, balok ke kolom pondasi itu tetap ya, filosofi itu tetap bisa dilakukan pada beton-beton plat cetak. Jadi dikatakan di sini maka semua gaya ditransfer oleh kombinasi sambungan grout, kunci geser, konektor mekanis, tulangan baja dan topping beton bertulang. Kenapa ini dikatakan di sini? Karena pada suatu join ya, misalnya kamu melakukan join antara balok sama kolom ya. Di situ nanti mau tidak mau kamu pada sambungan itu yang sambungan yaitu harus ada koneksi antara balok sama kolom. Jadi ada baja, ada tulangan ya sepanjang tertentu yang sebagai penyambungnya itu masuk ke bagian kolom dan masuk ke bagian balok
si tulangan tersebut sebagai konektor. Nah, udah gitu itu juga harus dikunci. Artinya dia kita kunci mati, ada seperti apa sih? Ada kaitan-kaitan gitulah, nanti kita lihat ya. Sebagai itu dia supaya diam. Nah, yang terakhir ya, dia kita kasih di growthing ya. Di growthing, dek itu nanti biasa pakai topping lagi. Kalau topping beton ini biasanya kita gunakan untuk di permukaan hubungan pondasi sama kolom. Biasanya kita pakai topping lagi untuk menutupi sambungannya, karena kalau enggak rentan banget ya. Jadi pada umumnya pada join itu ada beberapa parameter ini ya, sambungan growth, kunci geser, konektor mekanis, tulangan baja, dan topping beton ini biasanya pada umumnya ada pada sambungan-sambungan antara elemen struktur pracetak. Sekarang elemen khusus pracetak. Elemen khusus pracetak apa ini elemen khusus pracetak itu maksudnya adalah suatu hal-hal yang dibikin secara khusus. Biasanya permintaan arsitek, misalnya seperti ini tangga yang aneh-aneh, atau seperti ini sih khusus tuh maksudnya kayak gorong-gorong. Ini mah tidak struktur ya sebenarnya, tapi struktur untuk orang air ya. Tapi maksudnya ini adalah yang lain-lainnya lah ya, bentuk-bentuk lain daripada beton pracetak. Mungkin kira-kira hari ini kita cukup sekian penjelasannya tentang beton pracetak ya. Saya minta supaya membuktikan ternyata kamu tidak mengantuk dari tadi, saya minta tugas hari ini adalah kalian bikin penjelasan apa yang kalian dengar, apa yang saya jelaskan hari ini, ya, ditulis pakai tangan, ya, sejelas-jelas mungkin. Topik-topiknya tadi apa, tadi saya sudah jelaskan sama kamu. Kalau kamu perlu kamu catat atau kamu foto, terserah kamu lah ya. Yang jelas kamu submit untuk hari Senin. Ya, dan saya minta minimum tadi ada 40 slide. 40 slide kalau diringkas jadi berapa slide tuh? Oke, at least minimum kamu 5 halaman ya. Oke, ya kan gambar-gambarnya nggak perlu kamu gambar kali, ya kan? Jadi tadi kan banyak gambar ya. Ya 5. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan sambil nunggu pertanyaan atau diskusi di foto. Silakan. Yuk, kameranya pada dinyalakan. Asri sama Irsyad sama Caca. Yuk, yang nggak nyala berarti dia dari tadi ditinggal nih monitornya. Yang nggak nyala bilangnya tidak masuk ya, dianggap tidak hadir ya. Yuk, siapa tuh yang nggak nyala monitornya? Tuh kan dari tadi kita bicara nggak nyala-nyala berarti emang ditinggal ya. Oke, tulis ya yang nggak nyala. Ntar kamu foto aja begitu nanti jadi terlihat berapa orang yang tidak aktif. Oke, sudah? Siapa yang foto? Aku. Yuk, di foto. Ya, Samil. Isan, Ajri, Salsa, berarti dianggap tidak hadir. Isan kameranya, San. Layarnya dudukin. 1, 2, 3. Oke. Siapa nih yang ngefoto? Mila, Bu. Mila tulis 3 orang nggak hadir ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.